"Enggak apa-apa, saya mau bantu angkat air," katanya sambil goyah berdiri. Aku tahu itu bukan demam biasa, tapi dia keras kepala. Mungkin takut kalau terlalu sakit nanti tidak bisa sekolah. Hari berikutnya dia makin lemas. Batuknya dalam, sampai dada kayak ditusuk-tusuk. Kami usulkan bawa ke puskesmas, tapi Adnan malah bilang, "Saya mau istirahat aja dulu, nanti sembuh sendiri kok." Kami semua jaga bergantian. Ada Bu Yuni dari RT sebelah, ada Pak Harun yang bantu carikan obat kampung. Tapi tubuh Adnan makin pucat, nafasnya pendek. Dan malam itu, malam Jumat, langit mendung, angin kencang, suasana sunyi sekali. Aku masuk ke kamar tempat Adnan dibaringkan. Ia sedang menatap ke langit-langit, wajahnya tenang. Tangan kirinya menggenggam tas kecil pemberian Bu Bupati. Tiba-tiba ia lirih bilang, "Bu Sarti, saya titip kampung ya, bilang ke Pak Dedi. Saya senang kok, sudah diperhatikan." Tangisku pecah. Lalu pelan-pelan tangannya jatuh ke samping. Nafasnya berhenti, matanya menutup sendiri. Tak ada jeritan, tak ada suara. Hanya kesunyian dan bau tanah basah di luar rumah. Kami semua menangis. Warga satu kampung datang. Anak-anak kecil pun diam. Tak ada tawa, tak ada musik. Semua hanya duduk mengelilingi rumah kecil itu, tempat seorang anak tanpa orang tua berpulang seperti orang suci. Jenazahnya kami mandikan dengan hati-hati, dikafani dengan kain terbaik yang bisa kami beli. Dan saat dimakamkan, azan zuhur berkumandang, seolah langit pun ikut menyambutnya. Sekarang, setiap sore, aku suka duduk di warung, menatap arahku. Pagi itu langit Bandung mendung, tapi tekad Dedi Mulyadi tak tergoyahkan. Didampingi Novi Pratiwi, ia meluncur menuju Brebes. Tak banyak bicara di dalam mobil, hanya tatapan dalam dan secarik kertas kecil berisi nama Adnan. Sampai di Kalierang, keduanya turun tanpa protokoler. Warga menyambut dengan haru. Dedi berjalan pelan ke arah pemakaman desa. Di bawah pohon sawo tua tempat Adnan dimakamkan, ia menunduk lama di depan nisan kayu sederhana itu. Novi duduk di sampingnya, menahan air mata. Tak ada kata, hanya bunga tabur dan doa lirih yang mereka berikan. Hari itu, seorang pemimpin dan seorang perempuan berhati lembut datang bukan sebagai pejabat, tapi sebagai manusia yang terlambat bertemu anak yang percaya pada kebaikan. Adnan kini telah damai, tapi namanya hidup dalam diam yang paling dalam. Saya tidak bisa bertahan dalam diam untuk tidak menuturkan tentang perjalanan Adnan, seorang anak remaja dari Brebes yang ingin bertemu KDM. Maka untuk itu saya membuat narasi dengan judul "Ketulusan Tak Terbantahkan" ketika sepeda Adnan menjawab nyinyiran. Kisah Adnan dengan sepedanya bagaikan epik romantik yang menggerus air mata yang menjadi saksi perjalanannya. Begitu membuat semua orang yang memahaminya ingin memeluk dan ingin menjadikannya bagian dari keluarga. Gambaran tersebut bukan hanya hayalan di panggung layar kaca atau layar lebar gemerlapnya 21, tetapi nyata ada dalam skenario alam yang ditunjukkan gratis di sepanjang perjalanan Brebes ke lembur Pakuan. Saat sebagian pemimpin sibuk mengkritik, KDM memilih bekerja dalam diam. Kritik dari Gubernur Jawa Tengah terhadap kebijakan barak militer mungkin menggema di ruang publik. Namun, Tuhan menunjukkan kekuasaannya melalui ketulusan. Adnan, seorang remaja dari Brebes, mengayuh sepeda sejauh ratusan kilometer untuk bertemu KDM. Bukan karena disuruh, bukan karena iming-iming, tetapi karena terinspirasi oleh ketulusan dan kerja nyata KDM. Kita meyakini bahwa sadar dan hati jiwa Adnan menuntut kepada yang benar-benar ikhlas akan membantu, walau jarak dan waktu terbentang. Bukan yang dekat tetapi jauh dari hati nurani. Langkah Adnan bukan sekedar perjalanan fisik,
melainkan simbol harapan dan kepercayaan rakyat kepada pemimpin yang bekerja dengan hati. Ketika kritik hanya menjadi gema tanpa aksi, ketulusan dan kerja nyata KDM justru menggerakkan hati Adnan. Sebuah pelajaran bahwa ketulusan dan kerja nyata akan selalu menemukan jalannya, bahkan melalui roda sepeda seorang remaja dari Brebes. Tahu Mang, dimakan tahunya? Ya, makasih Mang Iwan. Sok jangan malu-malu. Tahu sebentar. Mang, tahu berita tentang si Adnan? Itu bocah kecil yang naik sepeda dari Brebes pengen ketemu KDM. Itu yatim piatu, Mang, dia pengen minta bantuan. Nah, sekarang Mamang mau ngasih komentar gimana nih? Pedes. Kok komentar pedes? Kasihan atuh. Ini cabenya pedes, Mang. Oh, cabenya. Sekarang tanggapan Mamang gimana itu mengenai masalah ini? Kelamaan. Itu nekat juga ya, tuh bocah. Iya. Benar-benar. Kan jauh itu dari Brebes ke Subang. Ya gitu, Mang. Kalau namanya orang lagi ngejar impian tuh memang kadang nekat. Itu ya. Ini jadi saya jadi terinspirasi tuh sama anak itu. Terinspirasi. Terinspirasi gimana maksudnya, Mang? Saya jadi pengen nemuin Bapak Aing juga, mau nemuin KDM. Mau ngapain? Ya siapa tahu saya diangkat jadi anak asuh. Jadi anak asuh. Emang bisa? Ah, kenapa nggak bisa? Saya kan yatim piatu. Ya biar yatim piatu juga, Mang. Yang diangkat anak dia anak-anak, bukan aki-aki. Ngaren. Emang saya udah aki-aki apa? Dia nggak ngerasa kalau udah aki-aki. Giginya aja udah habis. Oh, ini mah tuh dalam masa pertumbuhan, Mang Iwan. Masa pertumbuhan, masa keruntuhan udah mah. Tapi itu kabarnya udah dijemput ya sama Bupati Brebes ya? Iya, alhamdulillah. Jadi anak asuhnya katanya. Iya, Mang, infonya katanya biaya hidup sama sekolahnya itu ditanggung Bupati Brebes. Bagus lah. Pertanyaannya, KPAI apa kabar? Langsung udon, Mang Iwan. KPAI itu kerja tuh. Kerja apa? Nggak ada kabar-kabarnya. Mang Iwan lupa. KPAI kan tugasnya mengawasi. Ya dia kerja tuh. Iya, saya lupa. Tapi ya bersuara lah. Kalau kasus kayak gini, dia itu operasinya operasi senyap, Mang Iwan. Nggak kedengeran. Tahu-tahu gajian. Nah, kalau seandainya si Adnan itu jadi ketemu KDM, ketemu Bapak Aing, baru berisik. Iya. Yakin, emang. Iya, Adnan udah meninggal. Adnan udah wafat. Tapi kata Persi nih, channel anjing ini nih, channel bikin gaduh, channel yang bikin hoak terus. Dia tahu berita Adnan tuh viral banget, jadi dibikin propaganda meninggal lagi. Intinya berita Adnan sudah meninggal itu hoak. Sekali lagi, hoak. Sekarang Adnan itu udah enak, alhamdulillah. Sudah diangkat jadi anak asuh Bupati Brebes, Ibu Paramita. Kita doain aja Adnan jadi anak yang soleh, berhasil, sukses dunia akhirat. Dan teruntuk Bupati Brebes, Ibu Paramita, tolong jaga, rawat Adnan. Insya Allah, Bu, kalau Ibu ikhlas, tulus, keberkahan hidup menaungi Ibu. Dan saran saya nih untuk kepala daerah di seluruh Indonesia, sering-sering di tengah kesibukannya memimpin suatu daerah, sering-sering mengecek media sosial. Jangan sampai kejadian Adnan terulang kembali. Kalau udah viral baru semua sibuk, baru semua gerak cepat, membantu lah, menjemput lah. Selama ini kemana aja? Selama ini pada diem aja. Tolong, pasti semua kepala daerah di seluruh Indonesia mempunyai media sosial pribadi masing-masing. Kalau sibuk banget nih, nggak sempat mengecek media sosial, tolong suruh satu orang stafnya atau ajudannya kerjanya tuh mengecek, memantau media sosial. Berita apa yang terupdate hari ini? Berita apa yang viral hari ini? Jangan sampai di tengah kesibukan Bapak Ibu menjabat, ada berita viral di daerah Ibu Bapak tidak tahu, malah orang lain, orang jauh yang tahu duluan. Selama ini kemana aja?
Contohno, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Beliau sadar diri, tidak bisa memainkan media sosial. Tapi dia suruh ajudan atau stafnya satu orang untuk mengurusi, memantau media sosial. Berita apa yang terupdate, berita apa yang viral, terutama berita viral yang di daerah Jawa Barat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia mengerti cara memainkan media sosial. Ayolah, jangan nunggu viral dulu baru semuanya gerak cepet. Jangan sampai stigma no viral no justice tuh selalu tersematkan di Konoha ini. Ayo, dari kisah Adnan kita belajar semua. Teruntuk para pejabat kepala daerah di seluruh Indonesia. Oke? Berseliweran kabar berita tentang Adnan Prasetyo, bocah Brebes goes karena sepeda yang panggil jeung Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Diberitakan bahwa Adnan meninggal dunia. Waduh, kita mah hoak ya, beritana cek ya di dia. Tenteingeun ieu nu kableg akun si kurang ajar teh. Cik atuh nyieun berita teh nu balik sia mah hayang follower loba teh. Akun propaganda, akun pika sebeleun sia teh.